akun hebat Anda, jadi silahkan untuk di-download dan dipelajari. Hari ini kita akan bicarakan mengenai fase mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Kalau kita berbicara mengenai kejadian bencana atau disaster, maka kita tidak bisa melepaskan dari pembicaraan mengenai kejadian luar biasa atau wabah dan surveillance. Ya. Ini sudah disampaikan Bu Lucy di pertemuan yang pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemui atau berada pada kondisi disaster ya atau outbreak ya, maka yang pertama kita lakukan itu adalah detect, respond, dan prevent. Nah, itu yang menjadi inti dari pembicaraan di dalam manajemen bencana dan manajemen kejadian luar biasa. Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Belum, Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Oh, nah, ini mengingatkan lagi juga pada Anda apa yang dimaksud dengan bencana. Ya. Anda bisa mempelajari ini di membaca di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, bencana ini disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, dari definisi ini kalau kita gambarkan ya, jadi sebenarnya bencana ini ada yang diklasifikasikan dalam bencana alam ya, karena memang faktor-faktornya ada di alam, kemudian faktor non alam dan faktor sosial. Nah, yang bencana alam itu contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Sedangkan yang non alam ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah. Nah, kita di public health ya banyak sekali ya, khususnya di epidemiologi ya. Ini hal yang dipelajari terkait dengan bencana ini adalah epidemi dan wabah. Nah, epidemi dan wabah ini ada yang sifatnya adalah apa ya, primer disaster begitu ya. Jadi disaster yang memang awalnya itu adalah epidemi atau wabah tadi. Jadi misalnya sekarang kondisi sedang pandemi COVID ini ya, maka pandemi COVID ini kan ditetapkan sebagai primer. Ya. Memang primernya adalah epidemi dan wabah. Nah, kondisi bencana yang lain ini dapat juga memicu timbulnya epidemi atau wabah. Nah, terjadinya epidemi dan wabah tadi ini bisa atau menjadi secondary disaster. Nah, itu sebabnya mengapa saya balik. Nah, ini ya, gambar ini menunjukkan bahwa bencana, ya, bencana apapun jenisnya, ya, kecuali epidemi dan wabah tadi,
bisa kemudian menimbulkan kejadian epidemi atau KLB atau wabah tadi, ya, sehingga ada secondary disaster, ya. Atau sebaliknya KLB atau wabah tadi, ya, kalau terjadi di wilayah yang luas, dampaknya hebat, ya, ini kemudian menjadi suatu bencana, dan kemudian bisa memicu munculnya bencana yang lain, misalnya terjadi konflik, ya, karena contohnya di pandemi ini, ya, pada pandemi ini primary disasternya adalah kondisi pandemi COVID, ya, karena pandemi COVID banyak orang yang tidak bekerja, ya, dapat penghasilannya berkurang, sehingga kemudian terjadi kerawanan sosial. Nah, itu akan menjadi atau memicu timbulnya disaster yang sosial, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa berkebalikan, ya, dari bencana yang lain di luar KLB atau wabah, kemudian memicu terjadinya KLB atau wabah, atau sebaliknya KLB atau wabah ini kemudian memicu terjadinya bencana yang lain. Oke. Nah, seperti kita ketahui, ya, bencana yang pernah terjadi di Indonesia ini jenisnya banyak sekali. Ada banjir, ada longsor, ada tsunami, erupsi gunung berapi, adanya kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, setiap bencana, ya, setiap bencana itu akan menimbulkan suatu masalah. Nah, masalah yang muncul dari kejadian suatu bencana ini biasanya kompleks. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa bencana ini menimbulkan kedaruratan kompleks. Dan di dalam penanggulangan masalah kedaruratan kompleks itu sangat memerlukan keterpaduan, ya, karena tidak bisa diselesaikan oleh salah satu sektor saja. Di dalam kedaruratan kompleks itu salah satu masalahnya adalah kesehatan. Nah, penyelesaian masalah kesehatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kesehatan saja. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Saya izin bertanya. Oh, ya, ada yang mau tanya. Monggo, silakan. Tadi ada di slide yang penyebab, itu kan bencana tuh terbagi dari alam, non-alam, sama sosial. Nah, terus di non-alamnya itu ada gagal teknologi. Nah, maksudnya itu bagaimana ya, Ibu? Terima kasih. Ya, contohnya ada pesawat jatuh, itu gagal teknologi. Lapindo, itu gagal teknologi, kan? Ya kan? Iya, Nah, Ibu. itu contoh-contohnya, antara lain itu. Ya, kecelakaan lalu lintas. Ya, itu adalah salah satu contoh gagal teknologi. Ya, oke. Sudah jelas, Mbak? Baik, Ibu, udah paham. Ye. Ada lagi yang bertanya? Ye, silakan. Ya. Ya, jadi bencana ini menimbulkan berbagai macam masalah, ya. Masalahnya itu macam-macam. Ya. Sehingga yang harus merespon, ya, bentuk responnya itu nanti juga berbeda-beda. Nah, karena masalahnya itu kompleks, maka dikatakan bahwa bencana itu menyebabkan munculnya kondisi yang namanya kedaruratan kompleks. Nah, apa saja yang menjadi masalah di dalam kedaruratan kompleks itu? Bisa korban luka dan meninggal. Nah, kalau ada korban luka dan meninggal, maka respon yang harus diberikan ya terkait dengan respon medis. Ya. Kemudian masalah di kesehatan masyarakat.
Terkait apa? Terkait dengan pengungsian. Terus terkait apa ya? Contohnya kalau kesehatan masyarakat. Apalagi problem kesehatan masyarakat apa saja kalau sesudah terjadinya bencana itu. Masalah pengungsian apa saja pada pengungsian itu. Nah, ini yang akan dipelajari pada materi minggu ke-5, 6, 7, dan 8. Nah, bisa saja terjadi miskomunikasi. Nah, apa contohnya miskomunikasi itu? Ya, miskomunikasi itu ya semua komunikasi yang tidak tepat, ya. Bisa terjadi ya itu misalnya apa? Ini menyangkut apa ya? Komunikasi resiko. Bisa saja ini ada kejadian seperti ini. Bagaimana mengkomunikasikan ini dengan benar? Ya, misalnya contohnya yang real itu, yang sering itu menggambarkan resiko suatu wilayah sesudah terjadi bencana. Jumlah yang terdampak ada sekian orang. Nah, yang mengalami menjadi korban jiwa sekian, kemudian sekian rumah rusak dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak diatur bagaimana jalur komunikasi ini, maka nanti bisa saja orang yang sepotong dia sebenarnya hanya tahu satu data tertentu saja, dia sampaikan seolah-olah data di satu lokasi atau sektor tertentu ini seolah-olah menjadi kondisi yang general untuk seluruh wilayah yang mengalami bencana tadi. Nah, itu contoh-contoh miskomunikasi. Ya, contoh yang lain miskomunikasi itu misalnya terkait dengan air bersih. Ya. Ini harus jelas air bersihnya ini persoalannya itu apa? Sumber air bersihnya itu tidak ada sehingga harus didatangkan, atau sumber air bersihnya itu sebenarnya tetap ada, cukup, ya, tetapi tidak ada sarana bagaimana membagi air tadi pada penduduk terdampak, ya, di wilayah itu. Nah, karena nggak ada sarananya. Kalau ini tidak disampaikan secara jelas, nanti tahu-tahu dapat kiriman tangki air bertangki-tangki air yang sebenarnya tidak perlu karena sumbernya masih ada di situ. Ya. Kebutuhan kebutuhan pakaian misalnya. Ini harus jelas. Pakaian untuk siapa? Siapa yang menjadi korban? Apakah pakaian untuk wanita, pakaian untuk laki-laki, dewasa, anak-anak, dan sebagainya. Ini harus jelas. Supaya orang yang memberikan bantuan atau penanggulangannya nanti menjadi lebih spesifik. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah bisa ditangkap? Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan kemudian. Nah, ini kalau ini contohnya ya bencana alam kemudian menimbulkan terjadinya epidemi atau wabah. Contohnya banjir atau tanah longsor atau puting beliung itu bisa ada kasus gastroenteritis, demam berdarah, leptospirosis, campak dan seterusnya. Erupsi gunung api bisa memicu munculnya ispa, dermatitis dan seterusnya. Ya, jadi ini slide ini mempertegas tadi hubungan antara bencana alam ya dengan kejadian wabah penyakit. Nah, kalau kasusnya seperti ini, primernya ada di mana? Kalau digambarkan seperti ini. Primernya apa?
Bencana alamnya atau bencana penyakitnya? Halo? Halo? Apakah saya masih ada di ruangan ini dengan Anda atau tinggal saya yang di ruangan ini? Iya, Ibu, masih. Nah, oke, masih. Nah, kalau masih kok nggak direspon ya, ditanya. Halo? Ya, jadi primernya adalah bencana alamnya. Kasus epidemi atau wabah penyakit ini ya kalau nanti menjadi suatu kondisi bencana itu adalah sekundernya karena dia merupakan dampak ya dari bencana alam yang terjadi. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Oke, udah jelas ya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, kalau bencana wabah penyakit, kondisi apa yang harus menjadi perhatian? Jelas, ya, karena wabah penyakit maka kesakitan, kematian. Ya. Tapi bencana wabah penyakit itu juga bisa ya berdampak pada aspek ekonomi yang berdampak pada merosotnya ekonomi. Contoh nyata ketika pandemi ini, ya, tadi juga sudah saya singgung, sektor pariwisata dan yang terkait dengan pariwisata ini sangat terdampak, ya. Makanya apa namanya karena nggak ada orang yang bepergian entah karena untuk kepentingan wisata atau untuk kepentingan bisnis, maka kemudian jadwal penerbangan pesawat menjadi sangat berkurang. Kereta api ini juga jamnya juga berkurang ya dan seterusnya. Ini berdampak akhirnya pada merosotnya ekonomi. Selain itu, bencana wabah penyakit ini juga dapat memberi aspek politis, ya, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Ya, kemarin kalau saya masih lagi-lagi mencontohkan yang COVID kemarin karena saya yakin Anda kemarin juga bisa melihat bersama-sama ya terkait dengan pandemi kemarin kan sempat ada ini ya yang sebelum sistem yang baru ini kan pada saat ada apa PPKM itu ya PPKM itu kan kemudian yang lockdown itu kan eh, penilaian potensi resiko di suatu wilayah itu kan dinilai ya dengan digambarkan warna merah, kuning, hijau. Ingat nggak itu? Masih ingat nggak? Masih, Ibu. Nah, itu ternyata ya kalau sebenarnya itu kan hanya sebagai guidance ya. Jadi kalau pimpinan daerah mendapati bahwa oh ternyata dari perhitungan jumlah kasus, jumlah kematian, ketersediaan sarana dan sebagainya di tempat saya ternyata merah ya. Maka apa yang saya harus lakukan? Merah itu artinya di tempat saya merupakan wilayah dengan risiko yang tinggi ya untuk terjadi penyebaran kasus ya. Jadi jumlah kasusnya itu potensi peningkatannya masih akan terus terjadi. Nah, maka untuk menghindari itu apa yang harus dilakukan? Oh, sektor-sektor di luar sektor esensial tidak boleh dibuka dulu. Ya, sekolah masih diliburkan dan seterusnya. Ya, harusnya itu difahami demikian. Tapi
aspek politis yang ternyata kemudian berbicara lebih besar karena merah, kuning, hijau, ya itu dianggap sebagai raport bagi pimpinan daerah, ya sehingga dia merasa kalau pimpinan daerah itu merasa kalau wilayahnya itu merah, maka nilainya dia adalah tidak baik. Nah, muncullah kemudian gerakan bagaimana supaya saya tidak mau merah, upaya penghijauan, membuat menjadi hijau. Ya, karena itu menyangkut prestis pimpinan daerah. Nah, ini akhirnya itu menimbulkan keresahan pada masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat sendiri di satu sisi pasti akan resah, kasusnya banyak. Tapi kenapa ya kok tidak dilakukan satu tindakan yang signifikan? Nah, ya itu terjadi karena aspek politis. Sampai di sini, apakah ada yang akan ditanyakan? Atau sudah jelas? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Suaranya kok kecil ya, Mbak? Halo. Ya, oke, lebih jelas. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalkan tokoh-tokoh penting di daerah tersebut tuh bakal merasa nggak mau daerahnya itu merah ya, Bia. Tapi bukankah di satu sisi pemikiran seperti itu juga bagus untuk wilayah tersebut ya, Bu? Kenapa malah menjadi meresahkan masyarakat begitu? Loh, dia nggak mau loh, nggak begini loh, nggak mau merah itu. Kalau kemudian saya nggak mau merah, maka saya harus membuat ini menjadi hijau. Kalau itu kemudian dilakukan dengan tindakan yang benar, itu kan nggak masalah. Tapi yang terjadi adalah kasusnya 1000, hanya dilaporkan 100, itu membuat masyarakat resah nggak? Oh, ya betul-betul. Ya, betul. Ya, membuat masyarakat menjadi resah. Dia tahu jumlah kasus yang sakit itu banyak banget. Ya kan? Banyak banget. Ya, sampai mau ke rumah sakit aja susah. Ya. Tapi kenapa? Kalau berdasarkan data semua nggak ada yang merah itu. Itu maksudnya. Oh, begitu, Bapak Ibu. Saya Iya, kira aspek politik itu, iya Bu, ya kenapa? jadi bukan dia karena tidak mau merah maka saya harus melakukan sesuatu yang benar. Enggak. Iya, Dia iya. tidak mau dicap merah, maunya dicap hijau. Padahal, ya, nah itu kemudian dia lakukan dengan cara tidak menyampaikan data yang sebenarnya. Itu maksudnya. Oh iya Bu. Ya, Iya, nih, iya. sudah jelas ya? Sudah, Bu, sudah. Ya, Terima nih, kasih Bu. nih. Berikutnya ada yang bertanya nggak? Sudah jelas? Jelas Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh ya bencana alam yang kemudian berdampak pada kesehatan. Ya, ini ketika tsunami di Aceh, ya, apa namanya? Ini kemudian menimbulkan dampak ya, karena banyak sekali kematian ya, maka mayat-mayat itu tergeletak begitu saja. Ini punya persoalan baru nih. Kalau tidak segera dimakamkan ya maka karena ini proses pembusukan terus terjadi menyebabkan lingkungan di sekitarnya jadi tidak sehat. Ini persis kasusnya seperti ketika pandemi COVID kemarin yang Delta kemarin loh. Contohnya yang jelas itu di India ya. Apa namanya krematorium penuh ya. Jadi krematorium penuh. Selain itu juga nggak ada yang melakukan pembakaran mayat karena jumlah petugasnya juga banyak yang meninggal. Nah akhirnya juga kan apa namanya mayat itu kemudian di jenazah-jenazah itu kan ada yang diletakkan begitu saja, terus kemudian dialirkan ke Sungai Ganda dan sebagainya, sehingga sungai itu penuh dengan mayat. Padahal sungai itu menjadi salah satu sumber kehidupan karena sumber air ya, di beberapa tempat itu menggunakan Sungai Ganda. Nah, dampaknya apa? Ya kesehatan masyarakat kemudian menurun
karena airnya menjadi tercemar begitu. Ini banjir juga masih sering ya di kita. Nah, banjir ini juga hati-hati pada kondisi banjir, tiang-tiang listrik itu juga sering kemudian terjadi arus pendek begitu ya. Kalau kita basah kemudian memegang tiang listrik, dan kebetulan ada yang terkelupas, sering begitu kan. Kemudian kebakaran hutan, ya, kekeringan, ya, ini berdampak pada ketersediaan sumber air, ya. Erupsi gunung api, ya, ini sering sekali menimbulkan kasus ISPA. Nah, sekarang kita masuk, itu tadi kan ilustrasinya ya, bagaimana sebenarnya kaitannya antara suatu bencana dengan kesehatan. Ya. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau ada bencana, ya, apa yang harus dilakukan? Melakukan namanya manajemen bencana. Nah, konsep dari manajemen bencana, ya, ini kalau Anda baca di literatur-literatur, ya, ini ada 4 tahapan. Nah, tahapannya itu dimulai dari titik kejadian bencana. Makanya kemudian ada yang bilang itu pasca atau pra bencana, begitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sudut pandang posisi suatu tahapan terhadap bencana. Kalau dia di sebelah kanan dari bencana, berarti itu dianggap sebagai pasca. Kalau dia di sebelah kiri bencana, maka ini dilakukan sebelum suatu bencana terjadi. Nah, disebut sebagai prabencana. Nah, siklusnya ini merupakan suatu siklus, begitu ya. Yang pertama, kalau ada bencana, kemudian dilakukan tanggap darurat. Nah, ada yang mengatakan tanggap darurat ini sebagai fase respon. Ya. Fokusnya adalah bagaimana kita menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Ya. Jadi kalau ada yang masih hidup harus segera ditolong, diberikan pengobatan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian dampak bencana ini mulai tertangani, ya, pelayanan-pelayanan ini bukan hanya pada kegiatan atau aktivitas yang dasar atau vital. Nah, itu kemudian kita sudah bisa mulai masuk pada fase pemulihan, ya, atau ada yang mengatakan dia adalah recovery. Nah, fokus dari pemulihan atau recovery ini adalah build back better and safer. Jadi kita mulai membangun lagi yang lebih baik dan lebih aman. Nah, kalau itu kemudian sudah terpenuhi, artinya kita kembali pada kondisi yang mendekati sebelum bencana atau lebih baik dari kondisi sebelum bencana, ya, maka yang penting dilakukan adalah menjaga atau mencegah supaya kalau terjadi bencana serupa di kemudian hari, maka tidak memberikan dampak yang besar, dampaknya makin mengecil. Nah, sehingga dikatakan bahwa pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan ini fokusnya adalah pada pengurangan risiko bencana. Nah, ada yang memaknai bahwa pengurangan risiko bencana ini artinya adalah risiko bencananya sendiri itu dikurangi. Ya, misalnya, oh ini risiko ada kebakaran hutan. Ya. Maka bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kebakaran hutan? Dilakukan ini. Nah, dengan demikian risiko terjadinya bencananya akan berkurang. Atau kalau ternyata itu tidak bisa, maka ketika kemudian terjadi bencana, tidak
berdampak atau memberikan efek yang besar. Nah, itu yang menjadi fokus dari tahapan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan. Oke. Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Halo? Halo? Saya izin bertanya, tapi ya udah nggak maksudnya izin bertanya. Ini memang maksudnya siklusnya memang 4 seperti ini ya. Menurut saya, kenapa nggak setelah tanggap darurat itu langsung ke pencegahan dan mitigasi? Kenapa harus langsung? Kenapa ada pemulihan atau recovery dulu begitu, Bu? Iya. Apakah ya kenapa begitu? Oke. Apa? Kalau menurut Anda apa? Apakah ini apa? Belum selesai Iya, pertanyaannya. ya maksudnya apakah recovery ini bertujuan untuk apa ya? Maksudnya kayak memulih apa bukan memulihkan kayak orangnya ini tuh di apa ya, diselamatin dulu gitu baru pencegahan gitu, Bu. Tapi kalau menurut saya kenapa setelah tanggap darurat itu nggak langsung pencegahan gitu biar nggak banyak makan korban gitu, Bu. Korbannya itu kan korbannya ini kan ditangani di fase Ya, respon kan, Mbak. Nah, dampak bencana ini kan bukan persoalan korban saja ya. Korban artinya korban langsung ya, korban langsung. Ada yang meninggal, ada yang sakit diobati, yang luka diobati, yang rumahnya roboh, kemudian apa namanya diberi disediakan tenda, itu ditanggap darurat. Jelas? ya, Ya. Nah, terus kalau sudah nih, ini misalnya ngambil contoh apa ya, bencananya apa ya? Gempa bumi deh. Ya. Oh, ini sudah nggak ada gempa bumi, apa namanya, apa intensitas gempa sudah hilang, jadi kembali lagi aktivitasnya normal lagi. Ya. Terus kemudian orang kan mulai bekerja lagi nih. Oh, ternyata pasarnya ambruk. Pasarnya dia dibiarin aja atau bagaimana? enggak, Bu. Tidak. Nah, itulah yang dikerjakan di pemulihan. Ya. Tadi kan mereka sementara tinggal di tenda orang-orang. Nah, sesudah mereka kembali, ternyata rumahnya ambruk. Mau dibiarin? Enggak, Bu. Nah, itu yang dikerjakan di pemulihan. Rumah sakitnya apa namanya, bisa digunakan, tapi obat-obatannya tertimbun. Artinya pada saat itu mungkin ada apa ya, ada kalau gempa aja mungkin ini ya, lemari obatnya apa namanya, misalnya obatnya kemudian menjadi rusak ya, artinya dia tercerai-berai begitu. Kalau ini mau melakukan pelayanan, itu yang dilakukan pada fase pemulihan. Harus disiapin dulu apa namanya, harus disiapin dulu logistiknya didatangkan dari mana, itu yang dikerjakan pada fase pemulihan begitu. Nah, sehingga fase pemulihan ini sifatnya itu lebih short term ya. Sedangkan pencegahan dan mitigasi itu adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya lebih long term. Nah, oh, oke, ini bolak-balik kok terjadi ini nih apa namanya, kebakaran di perusahaan itu ya, misalnya. Sebenarnya perusahaan itu mempunyai rancangannya bagaimana toh terkait dengan apa namanya, produksi. Bagaimana mereka mengatur ini, bagaimana mengatur. Nah, kemudian di pencegahan mitigasi itu dia membuat suatu kegiatan yang desain pengembangan yang baru yang
sifatnya itu bisa long term ya. Kalau apalagi kalau bencananya bencana yang besar begitu ya, misalnya yang tsunami, terus kemudian gempa dengan skala yang tinggi dan sebagainya, itu biasanya dia akan long term ya, karena nanti persoalan ini sementara penduduknya ini bisa tinggal di tempat hunian sementara, mereka akan permanen, akan dibangunkan rumah permanen di tempat itu atau dia harus direlokasi. Nah, kalau direlokasi, relokasinya itu kemana? Itu yang dikerjakan pada pencegahan dan mitigasi. Jadi tetap tidak bisa ya kemudian dari tanggap darurat kemudian langsung ke pencegahan dan mitigasi. Pemulihan yang tetap harus dilakukan. Artinya apa namanya? Pemulihan itu fokusnya adalah dapat mengembalikan ya. Karena tadi kan definisinya bencana itu kan suatu keadaan yang dapat mengancam ya, mengancam. Kita lihat ya definisinya tadi. Di sini jelas sekali. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ya. Mengancam saja ya, harus direspon. Apalagi kalau mengganggu, sampai mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, mengganggu kehidupan ini diwujudkan dari ada yang meninggal, ada yang sakit, dan sebagainya. Nah, penghidupan masyarakat ini terkait dengan apa? Ya, terkait dengan aktivitas kehidupan, ya, terkait dengan ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Itu fokusnya adalah pada penghidupan. Nah, ini yang menjadi sasaran, ya, salah satu sasaran yang penting ketika kita melakukan pemulihan ini, begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu. Tadi yang menanyakan sudah jelas? Sudah, Ibu. Ternyata Ya. maksudnya pemulihan itu nggak serta-merta korban ya, tapi fasilitas dan sarana prasarana gitu ya, Bu. Ya, jadi Ya. kalau korban itu dia di sini loh, Mbak. Di Di tanggap darurat. darurat itu. Iya, itu bukan bukan hanya korbannya, tapi nah, contohnya begini, kalau kita masih berbicara masalah korban ya, kalau misalnya ada gempa bumi ya, kemudian ada orang yang kakinya tubuhnya ya kejatuhan robohan bangunan runtuh, dia ketika lari kemudian kejatuhan sesuatu benda padat keras sehingga kemudian dia mengalami kelumpuhan ya, kebetulan kenanya di tulang belakang, dia kemudian mengalami kelumpuhan. Nah, bagaimana orang yang lumpuh ini tidak meninggal, tapi kan dia tetap harus hidup toh. Kalau misalnya dia kepala keluarga, apa yang harus dilakukan? Apakah pekerjaan yang di awal itu dapat tetap dapat dilakukan dengan kondisinya dia kemudian menjadi lumpuh tadi? Kalau tidak, maka dia harus diberi sesuatu nih, harus dilatih sesuatu, diberi pekerjaan yang berbeda, diberi fasilitas yang lain, supaya dia bisa melakukan pekerjaan yang lain yang tetap membuat dia sebagai berproduktif sebagai tulang punggung keluarga. Nah, itu yang dikerjakan di pemulihan, begitu. Kalau upaya ini karena ada fraktur di tulang belakang ya, supaya dia cepat bisa bergerak, tidak menimbulkan atrofi pada otot ya. Jadi otot-ototnya supaya kecil, tidak mengecil ya. Maka secepatnya kan harus dilakukan mobilisasi. Nah, kalau mobilisasi maka dia harus dioperasi. Itu dilakukan di tanggap darurat, bukan di pemulihan. Jadi sudah bisa merasakan ya bedanya. Oh, di tanggap darurat itu fokusnya seperti ini, di pemulihan seperti ini. Iya, Ibu bisa. Alhamdulillah. Sudah Ya, jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. oke. Ya, baik. Nah, fokus. Nah, tadi ya
di awal ya, di awal-awal berkembangnya manajemen bencana, itu fokusnya itu adalah pada bagaimana kalau ada bencana kita bisa memberikan respon yang optimal, respon yang cepat dan tepat. Ya. Maka yang dibicarakan itu adalah tanggap darurat saja. Nah, kemudian berubah ya paradigmanya ini harusnya ya karena mulai dikenal nih tadi. Oh, kalau ada bencana ya kita kemudian juga belajar dampaknya seperti ini, untuk memulihkannya begini. Nah, apa yang harus saya lakukan ya supaya mencegah kalau terjadi seperti itu lagi ya, maka dampaknya tidak berat. Nah, orang mulai berpikir bagaimana mengurangi resiko bencana dengan cara pencegahan dan mitigasi atau melakukan kegiatan yang sifatnya adalah kesiapsiagaan. Jadi kalau pencegahan dan mitigasi itu adalah skenario yang besar begitu ya, maka kesiapsiagaan ini adalah yang secara teknis nanti apa yang akan dilakukan supaya kita itu kalau berhadapan dengan bencana maka kita siap. Nah, itu kesiapsiagaan. Paradigma ini ya yang berubah ya, menjadi fokus pengurangan risiko bencana ini diwujudkan ya di dalam yang namanya Sendai Framework ya. Sudah saya upload juga ya, silakan nanti dibaca. Di Sendai Framework itu digambarkan ya bahwa ada Sendai itu namanya kota di Jepang ya. Framework itu adalah kerangka berpikir begitu. Digambarkan kerangka berpikir yang berfokus pada pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction. Ya. Nah, dunia ya karena di dalam Sendai Framework itu dibuat rancangan global bagaimana melakukan reduksi pada kondisi reduksi untuk reduksi resiko suatu bencana. Nah, ini framework-nya tadi berlaku dari tahun 2000 masa berlakunya 2015 sampai 2030. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi negara-negara untuk negara-negara yang ada di dunia untuk merancang aktivitas-aktivitas yang tujuannya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Nah, di dalam pengurangan risiko bencana ini ada di fase pencegahan dan mitigasi dan fase kesiapsiagaan. Nah, ini yang akan menjadi fokus dari pembicaraan kita pada pertemuan yang kedua ini, dan kemudian nanti secara ringkas akan saya gambarkan sedikit mengenai tanggap darurat. Ya, tanggap darurat ini akan banyak dibahas pada pertemuan ke-5, mulai 3 ya, mulai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai pertemuan pokoknya sebelum yang KLB itu fokusnya adalah bagaimana pada aktivitas-aktivitas yang arahnya adalah banyak pada tanggap darurat begitu. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, saya lanjutkan. Ya, nah, prinsip-prinsip di dalam penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu adalah cepat dan tepat, terus kemudian kita perlu membuat prioritas, bersifat non-diskriminatif dan non-proletisi, ya, membutuhkan keterpaduan dan koordinasi, ini harus diarahkan supaya berdaya guna dan berhasil guna, ada transparansi dan akuntabilitas, serta membutuhkan kemitraan dan pemberdayaan juga. Nah, oleh karena itu, penanggulangan bencana harus berdasarkan kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, keseimbangan, keselarasan, kepastian hukum,
kebersamaan dan kelestarian lingkungan hidup, dan impact. Ya, itu. Nah, tadi saya katakan bahwa secara konsep keilmuan, ya, manajemen bencana ini ada 4 fase ini. Tetapi kalau kita lihat ya di Indonesia ini di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu hanya dikenal 3 tahap. Tapi sebenarnya 3 tahap atau 3 fase. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan di fase-fase ini sebenarnya nanti tidak berbeda dengan yang dikerjakan di 4 fase ini. Nah, ini yang kadang saya juga nggak ngerti Indonesia itu kenapa ya kok selalu berbeda dengan yang lainnya ya. Secara umum semua seperti ini. Kenapa mesti Indonesia itu membuatnya menjadi berbeda begitu. Meskipun isinya itu sebenarnya sama. Coba kita lihat ya. Ya, sekarang pencegahan ya. Pencegahan ini ada tiga subfase begitu, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Ya, padahal tadi kan kesiapsiagaan ada 1 fase tersendiri. Tapi kalau di Indonesia kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari pencegahan. Nah, pencegahan tadi kan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kalau yang umum tadi kan dibagi menjadi 2 itu terpisah fasenya. Tapi kalau di Indonesia ini menjadi 1 fase. Kesiapsiagaan dan mitigasi ini menjadi subfase. Nah, di antaranya ada peringatan dini. Nah, padahal peringatan dini ini ya, kalau sifatnya itu adalah pada pengembangan sistem kewaspadaan dininya, maka dia masuk di dalam mitigasi. Tapi kalau bagaimana caranya memberikan peringatan dini yang secara teknis akan dikerjakan, itu masuk di dalam kesiapsiagaan. Ya. Jadi menurut saya enggak usah bingung, ya, enggak usah bingung. Tidak masalah mau dibuat 3 atau mau dibuat 4 ya. Yang jelas semua yang dibahas di dalam 4 tadi juga akan tercermin ya di dalam rencana penanggulangan bencana yang ada di Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Saya akan mulai dulu dari mitigasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan mitigasi? Mitigasi ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Ya. Nah, apa yang dilakukan ya di dalam mitigasi bencana ini ya sering dikatakan sebagai suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Nah, sehingga kita mengenal mitigasi ini ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural itu adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi, ya, misalnya membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa dan sebagainya. Nah, kalau yang sifatnya pembangunan fisik dan penggunaan teknologi itu ada di mitigasi struktural, maka di mitigasi non-struktural itu adalah semua yang dilakukan di luar 2 hal itu. Ya. Misalnya membuat kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan tentang apa? Misalnya tentang tata ruang kota, ya. Kemudian aktivitas penguatan kapasitas warga dan sebagainya. Nah, itu di klasifikasinya adalah mitigasi non struktural. Ya. Sampai di sini apakah ada yang akan bertanya?
Apakah ada yang akan ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Ya. Bu. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa tujuan mitigasi ya secara spesifik? Yang pertama adalah meminimalisir risiko korban jiwa. Ya. Karena nanti kalau ini skenario ini dijalankan, ya maka risiko bencana tadi akan dapat dikurangi, ya, atau dampak bencana tadi akan dikurangi. Nah, dampak bencana secara langsung itu apa? Jumlah korban. Jumlah korban ini baik korban jiwa maupun korban korban jiwa yang meninggal atau orang dengan kesakitan dan kecacatan. Kemudian meminimalisir kerugian ekonomi, ya tadi hampir sama. Kalau tadi fokusnya pada manusianya, kalau ini terkait dengan kalau yang tadi manusianya secara fisik, ya. Maka kalau meminimalisir kerugian ekonomi ini bisa sasarannya tetap manusianya, tetapi sebagai fungsi sosialnya, gitu ya, misalnya mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian meminimalisir kerusakan sumber daya alam akibat bencana yang terjadi, saya rasa sudah dipahami. Kemudian ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan, ya tadi untuk apa? Untuk dapat mengurangi risiko bencana, ya, atau mengurangi risiko dampak bencana. Kemudian meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana, serta membuat masyarakat tadi merasa aman dan nyaman. Ya. Karena ada upaya-upaya yang diyakini oleh masyarakat akan dapat mengurangi, ya. Dia yakin kalau ada aktivitas itu, maka dia merasa lebih tenang, ya, karena sudah jelas ya apa yang harus dilakukan dan kalau terjadi sesuatu harus bagaimana. Ya, sehingga masyarakat akan menjadi lebih aman dan nyaman. Sampai di sini apakah ada yang akan ditanyakan? Belum, Bu. Loh, Tuan, ya. Yang pertama adalah merupakan upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya. Ya. Sudah jelaskan ya tentang konsep ini. Kemudian upaya mitigasi bencana melibatkan banyak pihak, dapat ada saling ketergantungan dan sangat kompleks. Yang ketiga adalah upaya mitigasi ini bersifat aktif dan harus efektif. Yang keempat adalah kegiatan mitigasi, ya, yang kita lakukan pada mitigasi ini harus diprioritaskan pada kelompok yang rentan. Nah, secara umum, kelompok yang dianggap rentan di dalam bencana ini adalah satu, ibu hamil, ibu menyusui, terus kemudian anak-anak dan balita, serta yang terakhir adalah tadi anak balita, ya, bayi dan balita, kemudian lansia, ya, orang-orang dengan diferensiasi abilitas atau difabel. Nah, difabel ini bisa secara physically, ya,
ada hambatan fisik untuk melakukan sesuatu, atau memang ada kondisi pada kejiwaan yang menyebabkan kapasitasnya ini menjadi berbeda, ya, misalnya retardasi mental atau anak-anak dengan autis dan sebagainya. Nah, itu menjadi kelompok yang rentan, ya, secara umum untuk mengalami dampak bencana yang lebih berat, ya. Dan yang kelima, prinsipnya adalah ada pemantauan yang terus-menerus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Sepertinya belum ada, Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, 4 hal penting dalam mitigasi bencana itu harus tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Ada sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. Yang ketiga adalah mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Dan yang keempat adalah pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Nah, ini yang kalau merancang mitigasi, ini fokusnya adalah 4 hal ini. Ya. Harus ada informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, ya, supaya spesifik nanti aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, ya, karena kondisinya memang tidak mungkin untuk pindah dari wilayah itu, ya. Jadi dia harus tahu apa risikonya, dan kalau terjadi risiko itu apa yang harus dilakukan, ya. Ini ada kaitannya dengan nomor 3. Dan kemudian yang paling ideal adalah tentunya pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Jadi kalau sudah tahu bahwa di situ berisiko, ya, untuk terjadi longsor, ya mestinya tidak boleh ada bangunan atau pemukiman yang ada di sana, karena nanti akan sangat berisiko untuk longsor, akan terjadi kematian, ya, kerusakan bangunan dan sebagainya. Oke, strateginya apa? Nah, membuat pemetaan, melakukan pemantauan, menyebarluaskan informasi, melakukan sosialisasi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta memberikan peringatan dini. Ya. Oke, ini manajemen mitigasi bencana ini, ya. Apa yang harus diperhatikan di dalam mitigasi bencana itu, manajemennya apa? Menguatkan institusi penanganan bencana, meningkatkan kemampuan tanggap darurat, meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat pada masalah yang berhubungan dengan risiko bencana, sampai pada peningkatan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadinya bencana. Ya, oke. Ini harus dirancang di dalam mitigasi. Ya, apa yang akan diterapkan di dalam pemulihan tadi dirancang pada mitigasi. Sampai di situ. Nah, apa contoh-contoh kegiatan mitigasi? Pelaksanaan penataan ruang. Nah, ini masuk yang di mitigasi non-struktural tadi. Kemudian pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan sebagainya. Itu tadi yang mitigasi struktural, ya. Serta yang ketiga contohnya adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Nah, ini tentunya juga yang non-struktural. Adalah tantangannya, ya, sama untuk mitigasi bencana. Ya, kemudian adanya ini tadi persepsi masyarakat, penerimaan masyarakat itu nanti akan mempengaruhi, ya,
ketika sistem ini akan di Nah, ini lebih spesifik ya, contoh-contoh mitigasi bencana ya, perkuat bangunan, menggabungkan ketahanan bahaya dalam struktur atau prosedur untuk diikuti dalam proyek pengembangan baru dan peringatan dini ya, tidak kita bahas secara detail ya, tapi definisinya bisa Anda baca di situ bahwa kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peringatan dini ini adalah serangkaian kegiatan untuk pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana. Ya, jadi kalau peringatan dini ini karena menurut undang-undang ini fokusnya adalah pemberian peringatan dininya, maka kalau di 4 fase tadi ini sebenarnya adalah lebih ke arah kesiapsiagaan. Nah, apa kesiapsiagaan kalau menurut Undang-Undang 24 tahun 2007? Ini adalah serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ya. Kesiapsiagaan itu adalah mampu mengenali ancaman dan memprediksi kejadian bencana, mampu mencegah bencana. Ini jika dimungkinkan, ya. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Ya, oleh karena itu kita harus melakukan analisis apa yang faktornya dan apa dampak yang akan timbul. Jika terjadi bencana, maka mampu menanggulangi secara efektif. Dan setelah terjadi bencana, akan mampu untuk pulih kembali. Ini manajemen kesiapsiagaan ya. Antara lain apa yang diperhatikan? Manajemen logistik, ya, manajemen komunikasi dan koordinasi, manajemen sumber daya di wilayah risiko atau krisis kesehatan, informasi darurat medik, dan manajemen rujukan jalur evakuasi medik. Nah, oke. Jadi yang untuk pencegahan ada 2 fase, sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Bertanya enggak? Iya, silakan. Ibu, Mas saya sejujurnya masih kurang paham yang perbedaan mitigasi sama kesiapsiagaan, karena kalau dari berdasarkan penjelasan ibu tuh tadi mirip, kalau secara gamblangnya boleh ibu jelasin nggak ya, maksudnya yang membedakan tuh apanya gitu, kesiapsiagaan sama mitigasi. Kalau dari ke definisi, menurut saya itu kayak masih mirip gitu Bu, 11-12 gitu. Mungkin dari kegiatannya kah atau gimana gitu Bu? Ya. Baik. Jadi kalau kesiapsiagaan, contohnya gini, tadi sebenarnya saya mengambil contoh tentang ini, bentar. Ya, suatu wilayah itu misalnya wilayah yang rawan untuk mengalami gempa, ya, gempa dan erupsi gunung. Ya. Nah, kalau mitigasi itu ya, yang dilakukan adalah kita membuat suatu rantai tadi dapat dikurangi dan atau kita bisa mengurangi dampaknya. Ya, itu fokus dari mitigasi bencana. Nah, apa yang dilakukan kemudian? Oh, ini harus bangun nih suatu apa namanya? Ini harus dibangun nih. Harus jangan dibangun dulu. Ini harus dibuat
harus dibuat suatu undang-undang yang mengatur tata ruang. Daerah-daerah yang di sini ini adalah sesarnya nih. Ini secara geografis kan bisa diketahui nih. Nah, daerah-daerah yang sini tidak boleh ada bangunan nih. Kalau terpaksa ada bangunan, maka bangunannya harus mempunyai persyaratan bla 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 bla. Itu yang dikerjakan di mitigasi. Nah, kalau yang kesiapsiagaan itu apa? Kesiapsiagaan itu adalah kalau nanti terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Oh, harus ada titik kumpul. Ya. Kalau kita titik kumpulnya ada di mana? Itu dirancang di dalam mitigasi. Sekarang bagaimana supaya masyarakat ini tahu titik kumpulnya di mana? Itu adalah bentuk kesiapsiagaan. Apa bisa dirasakan kira-kira kalau diberi contoh yang seperti ini? Masih mirip ya, tapi memang agak beda sih, Bu. Cuma masih mirip gitu, masih kayak Nah, oh ya ya. kan memang tujuannya kan sama. Tujuan akhirnya kan sama ya, pasti ada mirip, tapi kan fokusnya ya. Kalau fokusnya, kalau yang dimitigasi ini adalah membuat suatu rancangan yang besar. Rancangan besar ini bisa berupa suatu sistem. Di dalamnya ada pembangunan atau penataan-penataan yang sifatnya regulasi. Kalau kesiapsiagaan ini adalah bagaimana menerapkan yang sudah dirancang-rancang ini tadi loh. Bagaimana? Oh, ini masyarakat supaya tahu kalau titik kumpulnya di sana. Ya, apa yang harus dilakukan? Oh, dilakukan sosialisasi. Nah, kalau mencapai ke sana caranya gimana? Oh, dilakukan simulasi. Itu kesiapsiagaan. Tapi penentuan lokasi titik kumpul, kemudian penataan tata guna lahan, itu ada di mitigasi, bukan di kesiapsiagaan. Gimana? Oh iya, Bu. Berarti kalau misalkan di suatu perusahaan ada latihan kebakaran, itu berarti suatu kesiapsiagaan ya, Bu? Kesiapsiagaan. Oh, oke. Tapi merancang ya sistem bagaimana nanti kalau ada kebencanaan itu. Sistemnya gimana sih? Ya, sistemnya harusnya seperti apa? Oh, ada satu unit yang fungsinya adalah ini. Nah, itu ngerancangnya di mitigasi, Mbak. Ya. Ya. Kalau unit ini ada satu unit yang fungsinya adalah ini. Kenapa harus ada itu? Ya, unit itu fungsinya untuk apa? Tugasnya untuk apa? Itu di mitigasi. Tapi kalau kemudian dilakukan simulasi, kalau ada alarm berbunyi, bagaimana bagaimana pekerja tadi merespon? Itu kesiapsiagaan. Karena itu pemberian peringatan dini itu kalau di yang 4 fase tadi merupakan salah satu aktivitas saja dari kesiapsiagaan. Ya, bukan suatu subfase. Jelas? Jelas, Ibu. Terima Ya. kasih atas jawabannya. Oke. Baik. Ini fase tanggap darurat sekarang. Ya. Fase tanggap darurat ini akan lebih banyak sih nanti dibahas pada pertemuan 3, 4, dan seterusnya. Sampai pertemuan ke-9 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa tanggap darurat itu fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan lebih banyak. Ya. Nah, ini contohnya, ini sebenarnya ini gambar suatu simulasi. Ya. Nah, simulasinya masuk di kesiapsiagaan. Tapi kalau ini misalnya bukan simulasi, ini beneran, maka memberikan respon yang seperti ini adalah pada fase tanggap darurat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau ini bukan simulasi ini, beneran. Kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan? Nih, bangunannya roboh, ya, dievakuasi. Siapa yang harus
dia evakuasi. Oh, tim deskripsi dasar dari pengungsian. Nah, ini nanti contohnya akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan. Nah, ini juga kondisi pada saat karena yang ini harus diberi di tempat yang luas begitu, para pengungsi masuk ke sana. Berapa jumlahnya crowded ya, jejel real bisa saja. Nah, sekarang, wah ini resiko COVID, resiko ini. Ya. Dulu sebenarnya juga bukan COVID ya, tapi ada risiko untuk terjadi penularan penyakit yang melalui droplet atau melalui udara. Tapi itu dulu tidak terlalu menjadi perhatian. Padahal sebenarnya harus mulai ya, kemudian umum ini harus menyediakan makanan yang mengandung gizi yang diperlukan oleh lansia. Ya, makanannya nggak boleh keras. Terus jenisnya itu yang bisa dicerna dengan mudah. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan dibahas pada pertemuan mulai ketiga. Ya. Ini yang dimaksud dengan tanggap darurat. Ya. Ini adalah serangkaian kegiatan dilakukan segera saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, aktivitasnya apa? Penyelamatan dan evakuasi korban, penyelamatan dan evakuasi harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pengurusan pengungsi, mengurus pengungsi, ya, menyelamatkan sarana dan prasarana, serta pemulihan sarana dan prasarana. Nah, ini yang spesifik ya, yang khas ya, itu adalah dilakukannya Rapid Health Need Assessment atau Rapid Assessment. Ya, ini nanti akan banyak dibahas pada pertemuan yang ketiga dan nanti akan ada studi kasus juga yang akan dibahas pada pertemuan. Ya. Standar suaranya numpuk ya. Halo, halo. Iya Ibu, iya tadi sempat agak numpuk. Ini terganggu nggak ada suara ini nggak? Karena saya sedang ada aktivitas di luar. Sudah jelas, oke baik. Nah ini standar minimumnya itu Rapid Health Assessment itu adalah supaya kita bisa memprioritaskan layanan kesehatan. Ya, itu standar minimumnya itu. Jadi apa yang akan dilakukan itu nanti memberikan rekomendasi supaya kita bisa memprioritaskan layanan kesehatan. Itu esensinya RHA. Nah, materi kajiannya, indikator yang digunakan ya, yang utama itu adalah angka kematian kasar dan tingkat kematian balita. Tim pelaksananya adalah tim Rapid Health Assessment dan ahli yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan aspek yang dinilai meliputi aspek medis, epidemiologis, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan masal. Nah, nanti hasil dari Rapid Health Assessment tadi
akan dibuat suatu laporan yang digunakan untuk informasi. Nah, fokusnya tadi informasinya ini adalah supaya kita bisa menentukan, membuat suatu atau menyelenggarakan suatu layanan kesehatan yang disesuaikan dengan prioritasnya. Nah, oleh karena itu, nanti yang disampaikan adalah kegiatan pelayanan masyarakat yang diperlukan dengan urutan prioritasnya. Ya, nanti disampaikan kebutuhannya apa, ya, apakah itu bisa dilakukan sendiri oleh daerah atau harus disupport oleh pemerintah. Itu tentang rapid health assessment ini akan dibahas mendalam pada pertemuan 3 dan 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Halo, Ya, Bu. apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari saya belum, Bu. Halo, Iya, Bu. Sepertinya belum ada, Bu. oke. Baik, kalau belum ada, karena ini slide yang terakhir, ya, bisa kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya.